Shalom Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali atas kasih dan penyertaan Tuhan. Kita bertemu dalam penyertaan, dalam rasa syukur yang masih sama. Saya senantiasa berharap dalam Tuhan, Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Wahyu, pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelum itu, saya mengajak kita menyatukan hati dan pikiran kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anakmu Yesus Kristus, segala puji dan syukur kami Tuhan, kami haturkan dalam hadirat Bapa sebab Tuhan senantiasa baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih dan penyertaan Tuhan. Kami diizinkan Tuhan untuk bangun di pagi hari dengan tubuh sehat dan nyaman, menikmati segala aktivitas kami dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mendoakan diri dan pribadi kami satu persatu dalam pemberian kami untuk membaca serta mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan memberkati apa yang kami baca, apa yang kami dengar, apa yang kami renungkan, sehingga kami melalui itu semua kami dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mengampuni salah dan dosa kami, di dalam anakmu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Bapak Mama, Bapak Saudara semua yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita terambil dari kitab Wahyu pasal 3 ayat 14 hingga ayatnya yang ke-22. Dibawa perikop kepada jemaat di Laodikia. Dan dituliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari penciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk dan mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian jauh akan firman Tuhan. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca, mendengar, tetapi mau memberi diri untuk melakukan apa yang menjadi keinginan Tuhan. Shalom. Shalom semua Bapak Mama, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Puji dan syukur kepada Tuhan, kita semua masih kembali diizinkan Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita membahas terkait kehidupan jemaat di Laodikia. Pada masa itu jemaat Laodikia digambarkan di dalam bacaan kita pada saat ini adalah jemaat yang sedang merasa bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah pantas dalam kerohanian mereka. Mereka sudah kaya dalam kerohanian mereka, jadi mereka bermegah dalam hal itu. Mereka berkeras hati untuk merasa bahwa tidak perlu lagi mereka belajar tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan. Mereka menganggap diri sebagai orang-orang yang sangat kaya,
sangat berkecukupan tentang kerohanian mereka, pemahaman tentang kerohanian mereka akan Allah itu sendiri. Lalu di dalam pasal ini juga, dalam ayat ini, dalam ayat 16, Tuhan memberikan satu penegasan dari awal pembacaan kita bahwa Tuhan menginginkan kita itu tidak hanya sebagai orang yang cuman mempelajari saat kita membutuhkannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena di ayat 16 di sini Tuhan mengatakan bahwa jangan engkau suam-suam kuku. Jadi jangan panas, jangan dingin, atau jangan di tengah-tengah gitu. Jadi tidak jelas ketopong kehidupan. Kutong hanya suam-suam kuku sa. Kutong hanya mau membaca saat kutong mau dijawab gitu. Kutong hanya mau mengenal Tuhan kalau kutong saat kutong butuh sama Tuhan. Jadi itu dibilang suam-suam kuku mama. Itu sonde dingin, sonde panas, sonde jelas, tipu hidup pun duduk berdiri dalam Tuhan itu seperti apa. Hal yang dialami oleh jemaat Laodikia tidak menjadi satu contoh yang baik pada masa itu. Ya, karena kehidupan suam-suam kuku ini tidak menjadi satu standar dalam kehidupan masa dulu dan masa sekarang. Kenapa saya bilang begitu? Bagaimana kita orang yang sudah mulai bergeser ke masa-masa modern ini, sudah mulai berpendidikan, sudah mulai paham tentang teknologi, perkembangan terus meningkat, tetapi dalam kehidupan kita masih suam-suam kuku. Kita masih sonde jelas menjalani kehidupan. Kita masih sonde jelas tentang pemahaman tentang Allah sendiri. Kotong hanya mau belajar, kotong hanya mau baca firman pada saat hari Minggu, kotong hanya mau baca firman pas ibadat rumah tangga, kotong hanya mau baca firman pas ada ibadat. Tapi ketika kotong soalnya dapat ibadat dalam kotong rumah tangga, kotong soalnya mau ikut ibadat, kotong soalnya mau baca firman, kotong soalnya mau memperdalam kotong punya pemahaman tentang firman itu sendiri. Gitu. Tuhan menegur secara keras jemaat Laodikia, bukan berarti hanya menegur jemaat itu, tetapi menegur ketong juga pada saat ini yang mendengarkan akan renungan saat ini, menegur ketong semua dengan keras bahwa jangan sampai ketong tuh hanya bermegah dengan apa yang ketong baca, tetapi ketong hanya baca sampai di situ sa. Ketong soalnya mau mendalami secara baik apa yang Tuhan mau. Itu kotong soalnya mau meningkatkan kotong pertumbuhan rohani, kotong hanya mau ngestak di satu tempat, kotong hanya datang, dengar, pulang, itu saja. Jadi kotong sonde ketika orang mempertanyakan bagaimana pertumbuhan rohaninya, kotong cuma menjawab kotong jemaat Kristen, kotong jemaat Protestan, kotong jemaat Gemit, kotong paham apa itu yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan. Dan sampai di situ, tidak lagi ada penjelasan, gitu. Tidak lagi ada pendirian yang memperkuat kotong pung diri di dalam iman bahwa kotong adalah pengikut Kristus. Bapak mama, bapak saudara semua yang dikasihi Tuhan. Lalu bagaimana caranya kotong dapat menolong kotong pun diri kalau kotong sudah jatuh dalam hal seperti itu? Kotong menjatuhkan diri dalam hal-hal yang menggambarkan bahwa kotong tidak mempunyai komitmen, kita tidak mempunyai pendirian. Bagaimana caranya? Caranya adalah mendisiplinkan diri kita. Kita akan menjadi contoh utama dalam kotong punya kehidupan. Ini menjadi satu penegasan di ayat 19. Dibilang sini, barang siapa kukasihi kutegur dan kuhajar, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Ini menjadi satu renungan ayat yang akan menjadi dasar dalam kotong kehidupan,
untuk membuka hari ini, mengingatkan ketong bahwa kalau ketong mau berubah, ketong harusnya siap untuk dikoreksi, siap untuk ditegur, siap mendisiplinkan diri, siap menjadi contoh bagi ketong punya kehidupan di sekitar. Jadi Bapak Mama, Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu bukan hal yang mudah untuk melakukan hal-hal seperti ini, untuk mendekatkan diri, untuk memperdalam diri dengan firman Tuhan. Tetapi kalau ketong tidak mau memulai, ketong akan tetap nge-stuck di tempat, bahkan ketong bisa menjadi orang-orang yang mundur tentang pemahaman akan firman Tuhan. Jadi ketong hanya berbesar mulut, tetapi ketong tidak mengerti secara baik dan benar apa yang menjadi keinginan Tuhan, apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam firman yang ketong tiap hari dengar. Ini akan menjadi dasar dalam ketong kehidupan. Biarlah ketong semua menjadi berkat yang benar-benar berkat dimanapun ketong berada, memancarkan kasih dan penyertaan Tuhan itu dalam ketong hidup, dan semua orang melihat bahwa ada Tuhan di dalam ketong kehidupan. Selamat menikmati hari yang baru. Biarlah Tuhan senantiasa menjadi dasar dalam kehidupan ketong semua hari lepas hari. Amin. Bapak Mama, Saudara semua yang dikasihi Tuhan, saya akan menutup renungan ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang dalam surga, Bapa yang kami sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami telah membaca, mendengarkan akan firman Tuhan. Tuhan, kami memohon di dalam Tuhan, Tuhan melatih kami menjadi anak-anak yang berkomitmen tetap memperdalam iman kami kepada Tuhan, tetap mau belajar, tetap mau hidup di dalam Tuhan secara sungguh-sungguh, memberi diri kami untuk ditegur, memberi diri kami untuk dikoreksi, sehingga iman, kepercayaan kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami mendoakan seluruh pergumulan pribadi lepas pribadi kami, suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami, pendidikan kami, pekerjaan kami, setiap kami yang masih bergumul dengan pendidikan, mencari pekerjaan, sakit, penyakit, luka cita lainnya, ekonomi kami Tuhan, kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Kami taruh, biarlah apa yang menjadi pergumulan setiap kami, Tuhan mencukupkan, Tuhan memberkati, melengkapi kami dengan kesehatan dan memampukan kami untuk senantiasa kuat menghadapi segala pergumulan yang Tuhan kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Selepas ini kami semua akan kembali dalam tugas tanggung jawab kami masing-masing. Kami mohon di dalam tangan dan pengasihan Tuhan. Tuhan memberkati. Biarlah apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan pada hari ini, boleh mendatangkan berkat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengampuni salah dan dosa kami Tuhan. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami telah datang dan berdoa. Amin. Selamat bertemu lagi Bapak Mama, semua saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.